Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar di mata pelajaran matematika. Kali ini masih dengan materi membandingkan suatu bilangan. Kalau kemarin kalian membandingkan suatu bilangan dengan suatu benda dan yang dilihat yaitu jumlah besaran bendanya. Kali ini di halaman 18, bisa dibuka bukunya di halaman 18. Kalian akan membandingkan dengan memperhatikan nilai tempatnya. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung apa yang dimaksud dengan membandingkan dengan memperhatikan nilai tempatnya. Di buku tertulis, ada suatu pertanyaan, bagaimana kalau bilangan yang dibandingkan sangat besar? Di sini, jadi di sini kita akan mempelajarinya. Perhatikan contoh yang Ustadz beri tanda orange seperti ini. Perhatikan contoh. Di situ tertulis selama seminggu Pak Hamzah menjual 142 pensil. Dan selama 1 minggu itu juga Pak Hamzah telah menjual 122 buku tulis. 142 pensil dan 122 buku tulis. Barang manakah yang paling banyak? Jadi jika kita pisah-pisah seperti ini, di sini kan dipisah-pisah. Untuk pensil, dari pensil dulu. Pensil di sini dibagi menjadi ada seperti satu kardus, satu box itu berisi 100 pensil, dan dibagi lagi menjadi ada 4 kotak, yaitu yang terbagi menjadi 10 pensil, ada 40, dan ada 2 pensil sisanya. Totalnya yaitu 142 pensil. Sedangkan untuk buku, dibagi lagi, ada satu box atau satu kardus yang berisi berjumlah 100 buku. Dipisah lagi menjadi masing-masing 10 ikat buku, yang ini sama yang ini, dan ditambah dengan 2 buku. Jadi totalnya adalah 142. Dari 142 pensil dan 122 buku. Jadi di sini kalian akan mengetahui yang manakah yang lebih banyak. Untuk yang mengetahui pasti sudah tahu yang manakah yang lebih banyak. Jelas untuk yang lebih banyak yaitu pensil lebih besar atau lebih banyak daripada 122 buku. 120 pensil itu lebih banyak dari 122 buku. Di sini akan kita bahas membandingkan dengan memperhatikan nilai tempat. Nilai tempat yang seperti apa? Bisa dilihat halaman selanjutnya, yaitu di halaman 19. Untuk mengetahuinya, bandingkan antara 142 dengan 122, mana yang lebih besar? Untuk mengetahuinya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, lihat angka ratusannya, mana yang lebih besar. Yang kedua, jika ratusannya sama, lihat puluhannya. Yang ketiga, jika puluhannya sama, maka lihat satuannya. Yang terakhir, jika susunan kedua bilangan tersebut sama, maka berarti kedua bilangan itu sama besar jumlahnya. Maksudnya di sini nih, saya kasih contoh. Misal di sini ada, ini contoh lain ya. Misal di sini ada 153 dan 236. Ada 153 dan 236. Untuk membandingkannya bisa kita lihat. Lihat
Yang pertama, lihat angka ratusan. Yang ratusan yang mana? Kalau di 153 yang ratusan yang 1. Yang 1 ini merupakan ratusan. Kalau di 236 2 merupakan ratusan. Nah, lihat yang mana yang lebih besar. Di sini sudah jelas. Dari 153 dan 236 yang lebih besar adalah ratusannya adalah yang 2 ini kan. Nah, 1 dengan 2 yang lebih besar adalah angka 2. Nah, jadi sudah jelas mana yang lebih besar, yaitu tentu yang 236. Itu kalau angka ratusannya sudah terlihat yang lebih besar yang mana. Nah, jika ada angka seperti ini 100 atau seperti ini 250 256 dan 256 dan 259. Lihat caranya gimana. Langkah yang pertama yaitu lihat angka ratusannya. 256 259. Lihat cara yang pertama. Langkah yang pertama yaitu lihat angka ratusannya. Angka ratusan yang mana? Tentu angka 2. Ini angka ratusan, angka 2. Nah, yang ratusan yaitu angka 2. Mana yang lebih besar? Nah, perhatikan. Sama besar. Nah, jika sama besar, maka pindah lagi ke langkah yang kedua yaitu lihat puluhannya. Puluhan yang mana? Angka 5. Kalau yang di 256 yaitu angka 5-nya. Kalau yang di 259 yaitu angka 5-nya. Lihat apakah sama besar? Nah, kalau sama besar, pindah lagi. Jika puluhannya sama, ya, lihat satuannya. Mana yang lebih besar? Satuan yang mana? Angka 6 dan angka 9. Nah, dari angka 6 dan 9, yang mana yang lebih besar? Tentu angka 9 kan? Nih, angka 9 yang lebih besar. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita lihat angka manakah yang lebih besar. Nah, untuk membandingkannya yaitu angka 259. Nah, paham sampai sini? Nah, tetapi jika semuanya sama, jika semuanya sama 256 dan 256. Nah, kalau ini kan bisa dilihat ratusannya sama, puluhannya sama, satuannya sama. Berarti angka tersebut sama. Nah, sama dengan berarti sama besar. Nah, paham sampai sini? Insya Allah paham kan? Udah. Nah, kita lanjutkan di contoh yang ada di buku. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, maksudnya penyelesaian dari soal di halaman 18 tadi. Soal di halaman 18 tadi maksudnya nih soal yang ini, dari soal yang ini maksudnya dari soal yang ini. Nah, kita lihat kembali di halaman 19. Nah, jadi untuk penyelesaiannya dari angka 142 pensil dan 122 buku, kita lihat. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Yang mana yang ratusannya? Yang mana yang ratusan? 1 kalau di 142 1. 1 ini angka 1 merupakan ratusan. Angka 4 merupakan puluhan. Angka 2 merupakan satuan. Nah, sama seperti angka 122. Satu saja ya. 1 merupakan ratusan. Angka 4 puluhan.
angka 2 merupakan satuan. Nah, angka 1 merupakan ratusan, angka 4 puluhan, dan angka 2 merupakan satuan. Nah, begitu juga dengan 122. 122. 1 yaitu ratusan. 1 yang merupakan ratusan. 2 yang merupakan puluhan. Dan 3 merupakan, dan 2 lagi merupakan, dan 2 yang terakhir merupakan yang paling kanan ini nih, yang paling pojok kanan, yaitu satuan. Nah, paham kan sampai sini? Nah, dari sini sudah terlihat. Dari sini sudah terlihat 100 sama besar 100 yang 142 dan 100 yang 42 dan 100 yang 122 sama besar. Nah, hasilnya sama besar. Nah, coret. Terus yang kedua 40. Yang 40 yang 142 yang merupakan puluhan, dan 20 dari 122 yang merupakan puluhan. Nah, yang mana yang sama besar? Apakah sama besar atau lebih kecil atau sama dengan? Nah, tentu lebih besar yang 40. Berarti sudah ketemu di sini lebih besar yang 40. Ini yang lebih besar yang 40. Dan yang terakhir yaitu 2 yang merupakan satuan dari 142 merupakan satuan, dan 2 dari 122 merupakan satuan. Nah, yang merupakan yang jadi jumlah bilangan ini yaitu merupakan bilangan yang sama besar. Nah, jadi dari sini paham kan? Insya Allah. Nah, di sini diterangkan bahwa 40, angka 40 lebih besar, 40 lebih besar daripada 20. Maka angka puluhannya adalah angka penentu. Nah, angka puluhan yang mana? Yang tadi yang 20 sama 40 ini sebagai angka penentu. Jika terdapat yang lebih besar di 100, di ratusannya, berarti angka penentunya di ratusan. Nah, dan jika semuanya sama, seperti halnya angka yang satu contoh tadi, misalnya contoh yang baru lagi 366 dan 366. Ini kan semuanya sama, 3 dan 3 ratusan, 6 dan 6 puluhan, 6 dan 6 satuan, semuanya sama. Berarti nilainya sama semuanya sama besar atau sama dengan. Nah, jadi insya Allah paham kan sampai di sini. Setelah ini Ustadz akan memberikan latihan untuk kalian di latihan 6. Lihat latihan 6. Nah, lihat latihan 6 ini. Latihan 6. Perhatikan latihan 6 masih di halaman 19. Latihan 6 di halaman 19. Perintahnya adalah bandingkanlah bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tanda. Seperti ini. Lihat di layarnya. Tanda ini yang menyatakan lebih dari. Nah, lebih dari. Yang menyatakan bahwa lebih dari. Lebih dari. Terus tanda seperti ini, seperti kurung lancip yang seperti ini, merupakan tanda kurang nih, buat lebih besar aja. Ini merupakan tanda lebih dari. Nah, kalau ini merupakan tanda kurang dari. Nah, kalau ini merupakan tanda jika sama dengan atau sama. Nah, ini lebih dari, kurang dari, atau jika sama dengan. Nah, kalian lihat angka-angkanya
dilihat angka-angkanya. Nah, angka-angka ini di tabel ini kalian lihat, tentukan apakah bilangan tersebut, misalnya contoh yang pertama 54 dan 62. 54 dan 62 ini yang manakah lebih bilangan 54 ini lebih apa dari bilangan 62. Nah, misal 54 ini bisa sama dengan bilangan 54 dan 62 ini sama dengan apakah kurang dari atau kecil dari ataukah besar dari. Nah, paham sampai sini? Nah, mudah, insya Allah mudah. Nah, di sini maksudnya tanda seperti ini gini. Kalau yang belum paham, ini tanda apa Ustadz? Nah, sini ini tanda besar dari. Nah, kalau mau ngelihatnya besar dari, coba setelah seperti ini, tanda seperti ini. Nah, kita kasih garis. Nah, berarti ini huruf B, berarti yang menandakan besar. Nah, kalau dia seperti ini, tanda yang seperti ini, nah, yang seperti ini yang menyatakan bahwa kurang dari, kita kasih garis juga seperti ini. Berarti kecil, nah, ataupun kurang dari. Nah, lebih kecil maksudnya lebih kecil. Nah, kalau tanda sama dengan, tanda sama dengan sudah jelas yang berarti sama. Kalau tanda sama dengan yang berarti sama. Paham sampai sini? Ini bisa diartikan besar, ini diartikan kecil. Nah, yang ini diartikan sama dengan. Paham? Nah, insya Allah mudah ya. Nah, setelah ini silakan dikerjakan latihannya, latihan 6 yang di dalam kotak ini, nomor 1 sampai 10. Setelah itu seperti biasa difoto dan diupload di Google Classroom. Demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian terus bersemangat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.